Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas ayat surat Al-Anbiya dan surat An-Nahl. Jadi An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya atau surat 21 ayat 7 sampai 9, yang menurut saya judulnya adalah jasmani dan rohani, ada kewajiban berdialog. Pentingnya dialog dengan ahlu dzikri. Dalam situasi apapun, muslim tetap bersangka baik pada yang menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat dan nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun bentuknya. Jadi termasuk kejadian sekarang ini yang mewajibkan kita bermasker dan jarak jauh, itu ada tujuan mendatangkan rahmat. Ibadah sholat yang sifatnya ritual, caranya dipengaruhi oleh kesehatan jasmani. Bukankah wudhu juga diganti dengan tayamum dikala sakit? Sholat yang harus berdiri bisa duduk atau berbaring jika badan menderita. Sholat Jumat juga ditinggalkan tatkala hujan lebat. Ibnu Abbas pernah berpesan kepada salah seorang muadzin, "Wahai muadzin, ya muadzin, katakan olehmu apabila sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, katakan olehmu shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing." Jadi Ibnu Abbas itu berpesan kepada muadzin, jangan hayya ala sholat, shollu fi buyutikum saja adanya. Nah, kemudian kan setelah diucapkan tersebut, ada yang protes kepada Ibnu Abbas, kok kenapa Anda berani mengubah adzan tersebut kalimatnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, fa'alahu man huwa khairun minni, telah mengerjakan orang yang lebih baik dibanding aku. Innal jum'ata azbatun, Jumat itu suatu kewajiban supaya keharusan. Wa ini karihtu, tapi aku enggan atau aku tidak senang, an ukhrijakum, mengeluarkan kamu, fatamsuna fitin waddahabi, aku tidak senang apabila kalian keluar dari rumah menuju masjid penuh lumpur dan becek. Jadi kalau hujannya itu maka hujan lebat, sehingga dari rumah ke masjid itu harus bebecekan, harus bebelesekan. Daripada pergi seperti itu, udah sholat saja di rumah. Walaupun sampai sekarang diperdebatkan yang dimaksud dengan sholat di rumah itu. Ada yang mengatakan di rumahnya sholat Jumat kalau laki-laki. Ada yang mengatakan sholat duhur. Perbedaan paham itu di situ bentuk letaknya, karena Ibnu Abbas mengatakan shollu fi buyutikum, sholat di rumahmu, tidak disebut sholat apa sholat Jumat di rumah masing-masing atau sholat duhur pengganti. Dan kalau dikatakan sholat duhur, ada alasannya. Al-Jum'atu hakun wajibun fi jama'atin illa khomsah. Kalau menurut riwayat Ibnu Nuhai'ah ada juga illa arba'ah.
Salat Jumat itu difardukan kepada umat untuk dilaksanakan sebaik mungkin secara berjamaah, illa arba'ah kecuali 4 golongan, yaitu marid, yang sakit, nisa, wanita, musafir, yang bepergian, serta ahlul badiyah, yaitu orang kampung yang tidak ada tempat sholat Jumat. Ada juga yang 5 dengan anak kecil. Nah, jadi kalau begitu sholatul Jumat itu hakun wajibun. Jadi kepada yang dikecualikan artinya tidak wajib kan? Berarti wajib sholat duhur. Sama itu kedudukannya seperti kemarin Idul Adha pas hari Jumat. Kan Rasul mengatakan kita sudah bertemu dua hari raya antara Jumat dan Id. Maka bagi yang sudah melaksanakan sholat Id tidak mengapa meninggalkan sholat Jumat. Di situ 2 penafsiran. Yang tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat duhur. Ada yang menafsirkan sholat Jumat masing-masing. Ada yang mengartikan bahkan tidak sama sekali sholat Id saja. Nah itu mah pendapat ya, penafsiran. Baik, hadis ini jelas memerintah agar untuk menjaga kesehatan diri, walau sholat Jumat itu wajib berjamaah. Jika hujan lebat, maka dipersilahkan melakukan di rumah masing-masing. Dan ini saya kira hadis ini sudah disabdakan oleh Rasul oleh Ibnu Abbas 14 abad yang lalu. Tapi kan biasanya enggak kaum lelaki kalau hujan itu untuk meninggalkan Jumat kan belaan bebecekan, padahal mah ada hadisnya di rumah saja kalau hujan lebat. Apalagi kan kalau sekarang ini hujan lebatnya bisa keluar, jadi kalau tidak kebagian di dalamnya becek. Jadi walau sholat Jumat wajib berjamaah, jika hujan lebat maka dipersilahkan melakukannya di rumah masing-masing. Jadi jelas kesehatan jasmani berpengaruh pada cara pelaksanaan ibadah. Makanya antara jasmani dan rohani ada kewajiban berdialog. Saum Ramadan itu telah difardukan kepada setiap mukmin tepat waktu. Karena ditegaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tegas ayyamam ma'dudat, itu hari-hari yang telah ditetapkan, ayyamam ma'dudat. Dan ayyamam ma'dudat itu ditafsirkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Jadi ayyamam ma'dudat itu dilakukan bulan Ramadan. Tetapi kalau ternyata sakit atau perjalanan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tidak perlu bulan Ramadan, kapan saja saumnya kalau sakit. Kapan saja, tidak perlu Ramadan. Di luar Ramadan juga enggak apa-apa. Jadi kalau ada hadis mengatakan kan sumu tasihu, sabiru tasihu, jahidu tagnu, saumlah, sehatlah, bepergianlah, sehatlah, dan berjihadlah, kayalah. Itu tafsirannya kan bisa 2 makna. Sumu tasihu, saumlah, sholatlah. Ada yang menafsirkan saum pasti kamu sehat kan gitu. Sumu tasihu deh, saumlah kalian
pasti kamu sehat. Bepergianlah, pasti kamu sehat. Terus jihadlah, pasti kamu kaya. Ada yang menafsirkan saum itu pasti sehat. Tapi ada juga yang mengartikan saumlah kalian dan harus sehat. Kalau kamu tidak sehat, jangan saum. Tafsirannya begitu. Jadi sampai sekarang juga ada kan yang memaksakan diri saum walaupun gering. Walaupun tidak sehat, paksa terus saum walaupun ripuh karena sumut tasihu. Tapi kalau kita lihat ayat ini kan, faman kana minkum maridon, kalau barang siapa di antara kamu yang sakit, ya jangan saum. Tapi jangan Ramadan saja. Jadi itu pentingnya berdialog di dalam memahami ayat Al-Quran. Bahkan kalau tidak bisa saum di luar Ramadan tidak perlu, saking pentingnya sehat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tidak mampu saum di luar Ramadan, enggak usah saum, fidyah saja. Itu surat Al-Baqarah. Jadi jelas semua ibadah itu tidak merusak, tidak jadi rusak nilainya, tidak apabila terganggu kesehatan. Tentu saja semua itu mesti berdasar ilmu atau harus tahu dasarnya. Keringanan yang bisa digunakan juga mesti berpedoman pada sumber hukum yang jelas, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Demikian pula kesehatan jasmani, mesti tahu sakit apa yang menjadikan perubahan pelaksanaan ibadah tersebut. Karena di situ bab saum juga tidak disebut penyakit apa boleh meninggalkan saum itu, boleh apa penyakit apa boleh meninggalkan wudu diganti dengan tayamum itu. Jadi seperti penyakit apa tidak disebut. Yang tentu saja maknanya penyakit yang apabila mengerjakan itu jadi sakit, jadi tambah penyakit. Seperti saum, boleh meninggalkan saum Ramadan itu penyakit apa? Tidak disebut. Tapi yang jelas isinya penyakit yang bertambah sakit apabila saum. Sakit apa kita boleh tayamum? Yaitu apabila kena air ditambah sakit. Jadi hari kumalamun bisul boleh tayamum. Ya kalau bisul gara-gara wudu bertambah sakit, ya silahkan tayamum. Mun bisulna di mana? Atau jarawat gitu. Inilah ayat yang menggariskan, yaitu pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna, tidak kami utus, min qablika, dari orang sebelummu, illa, kecuali rijalan, laki-laki, nuhi, kami beri wahyu, ilaihim, kepada mereka, fas'alu, maka bertanyalah kalian, ahla dzikri, kepada ahli dzikri, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Itu surat An-Nahl. Tapi kalau surat Al-Anbiya bunyinya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Di sini ada perbedaan kalimat. Kalimat awal. Kalau An-Nahl bunyinya ma arsalna min qablika.
Tapi kalau al-anbiya wa ma arsalna qoblaka. Apa bedanya pakai min dengan tidak pakai min? Kalau min qoblika itu sebagian. Min qoblika sebagian orang. Tapi kalau tidak pakai min qoblaka tidak sebagian, siapapun. Nah, tentu saja perbedaan kalimat di dalam Quran itu mengandung makna khas ya, yang perlu kita kaji bersama. Jadi 2 kali dalam Al-Quran memerintah agar kita bertanya kepada ahli jika tidak tahu. Jadi bertanya apabila kita tidak tahu itu wajib hukumnya. Tapi kalau sudah tahu mah nggak usah. Jangan bertanya hanya untuk banding-banding saja. Atau biasanya yang bertanya itu untuk mendalili pemahaman sendiri. Sehingga ditanya-tanya, mana ya Ustaz jawaban yang cocok dengan saya, kan kadang-kadang itu yang bertanya teh. Maka Ustaz juga yang ditanya waspada aja kalau ada yang bertanya seperti itu untuk dibanding-bandingkan. Dan kadang-kadang untuk banding-bandingan mah jika dijawab juga kan dibantah, ya nggak apa-apa, dibantah juga nggak apa-apa. Dan yang menjawab juga tidak memaksa, harus menerima, ya, yang bertanya itu harus menerima pendapat kita, nggak apa-apa, beda juga. Ada yang bertanya pada kita, terus saya nggak bantah, nyasok weton anaon. Kemudian tidak mau menerima, nggak apa-apa, sebab kalau pendapat kita benar, walaupun ketika berdialog itu dia tidak menerima, insya Allah besok atau lusa dia menerima, Pak. Kalau pendapat kita benar. Makanya kan kadang-kadang kita di dalam berdialog itu memaksa si penanya teh kudu narima pendapat kita. Sehingga kadang-kadang hadis dhaif dipakai gitu. Sebab kudu narima dia sehingga timbul mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Jadi ada surat An-Nahl 43, wa ma arsalna min qablika. Tapi kalau surat Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka. Tidak kami utus sama wa ma arsalna di awal ayat. Dengan demikian berdasar kedua ayat ini manusia terbagi 3 kelompok. Yang pertama rijalan nuhi ilaihim, laki-laki yang mendapat wahyu. Itu tentu saja adalah nabi dan rasul. Nabi itu 124.000. Kalau rasul 315. Yang disebut di dalam Al-Quran 25. Jadi itu nabi dan rasul yang mendapat wahyu. Cuman bedanya menurut para ulama, kalau nabi mendapat wahyu tidak wajib menyampaikan semua wahyu. Hanya untuk kepentingan umat, ada kepentingan pribadi. Tapi kalau rasul mendapat wahyu, seluruh wahyu yang dia terima harus disampaikan. Yang rasul itu mendapat wahyu menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Itu semuanya wahyu. Quran, hadis qudsi maupun hadis nabawi. Bedanya kalau Quran isi redaksi dari Allah, Rasul hanya membaca. Kalau hadis qudsi isi redaksi dari Allah, Rasul mengutip. Kalau hadis nabawi isi dari Allah, redaksi dari Rasul. Jadi baik Quran maupun hadis itu wahyu. Karena Rasulullah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bedanya kalau hadis qudsi mah isi dan redaksinya dari Allah, dikutip oleh Rasul.
Kalau hadis nabawi isi dari Allah, redaksi atau lafaz dari Rasul. Di samping itu ada lagi hadis sahabi. Hadis sahabi mah redaksinya sahabat, isinya wahyu. Itu yang pertama rijalan nuhi. Kedua, ahla dzikri, orang yang berilmu. Ahli dzikri itu ahli dzikir. Ahli dzikir teh bukan ucapan saja, tapi di sini maknanya ahli dzikri, ahli yang berilmu. Baik yang berdasar wahyu yang diajarkan pada Rasul maupun berdasar sumber lainnya. Jadi nu diutus mah Rasul, tetapi kalau kita berdialog kepada ahli dzikri, kepada orang yang berilmu, baik berilmu dari Rasul ataupun berilmu dari sumber lain, sumber penelitian. Dan yang ketiga, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, berarti ada golongan ketiga yang kurang pengetahuan. Dan tanggung jawab masing-masing dari kedua ayat tersebut. Pertama, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Yang diutus itu harus menyampaikan, mendapat wahyu, bertugas menyampaikan kepada umat. Kalau yang rijalan nuhi ilaihim. Yang kedua, fas'alu, itu bertanya. Jadi bertanya itu, berdialog itu merupakan kewajiban setiap umat, baik di forum seperti ini maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ahla dzikri, manusia ada yang berilmu yang pantas ditanya, maka bertugas menerima konsultasi dan bimbingan pada umat. Jadi ahla dzikri itu wajib menjawab pertanyaan, menerima konsultasi. Dan kalau ada yang berpendapat bahwa bertanya itu belajar, ternyata yang saya rasakan ditanya itu belajar. Kan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingat ya, tahun 81 itu di Bandung itu radio itu nggak ada yang berdialog agama lewat telepon, kecuali saya sendiri itu. Menurut para penyiar, menurut para penyiar radio, katanya pada saat itu yang merintis dialog lewat radio itu adalah pada saat itu saya tahun 81 di Continental. Saya dipersilahkan bertanya, sehingga kiai saya itu di Cianjur, Kiai Pudoli, Ajengan Pudoli, melang cenah saya mah eta berdialog seperti itu. Kumaha lamun urang teu siap, kumaha tuh jawabanna berdialog langsung. Maka saya jawab, jangan, kalau saya tidak siap mah silakan aja pendengar ngajawab lagi rame. Jadi ada yang bertanya di sini, kemudian saya tidak bisa jawab, lontarkeun pendengar. Siapa yang tahu di antara pendengar nggak jawab langsung, jadi ditanya itu ternyata belajar. Dan kadang-kadang yang rasakan kalau ada pertanyaan tuh ketika pergi dari rumah mah tuh tahu itu teh sesuatu teh tidak tahu jawabannya, tapi gara-gara ada pertanyaan jadi ada pengetahuan ngadadak gitu. Itu yang namanya kata Dr. Iqbal itu iskun ya. Iskun. Intuisi jawabannya. Suka muncul mendapat jawaban. Makanya pas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun itu belajar bertanya itu belajar, dan ditanya juga belajar. Bertambah ilmu. Kan ada orang itu penceramah itu tidak mau ditanya. Ada. Tapi sebetulnya kalau tidak mau ditanya, menurut saya tidak mau belajar. Dan tidak mau dibantah, kan kadang-kadang ngamuk dibantah teh. Nah, justru itu tidak belajar. Jadi siap harus dibantah mau dibantah.
Kemudian in kuntum ta'lamun, tidak mengetahui. Dan yang dimaksud in kuntum ta'lamun teh bukan tidak tahu apa-apa, tetapi kita harus yakin bahwa kita punya pengetahuan dalam bidang tertentu, maka pasti kita punya kelemahan dalam bidang yang lain. Itu manusia itu tidak pernah ada yang sempurna. Jadi kalau kita punya keahlian di satu bidang, pasti punya kelemahan, punya kelemahan di bidang yang lainnya. Jadi tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi pasti yang saya rasakan itu sering berdialog itu ya dengan anak dan menantu itu, karena ada kedokteran, ada keperawatan, ada teknologi, ada bidang hukum Islam, ada bidang penyajian. Itu kalau saya bertanya, jawabannya tuh sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau saya bertanya, berdialog dengan mereka itu ada keunggulan masing-masing, dan memang punya keahlian di bidang tertentu, punya kelemahan di bidang lain. Kita juga harus yakin. Kita harus yakin. Saya yang kegiatan sehari-harinya mengkaji Al-Quran dan hadis, ya bolehlah bertambah ilmu terus-menerus ya, siang maupun malam. Tetapi kan kalau di bidang yang lain pasti ada kekurangan. Oleh karena itu di sini in kuntum la ta'lamun, harus disadari bahwa kita itu pasti mempunyai kekurangan. Seperti telah disampaikan bahwa awal ayat perintah dialog ada perbedaan. Yang satu wa ma arsalna min qablika, yang satu lagi wa ma arsalna qablaka. Tentu saja itu ada rahasia yang mesti didalami memahami ayat itu. Salah satu maknanya tentu saja kita bisa lihat ayat selanjutnya. An-Nahl ayat 43, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 44. Bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu ayat 44. Bil bayyinat waz zubur, dengan penjelasan-penjelasan dan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepadamu lidzikri, wa anzalna ilaika dzikra, peringatan, litubayyina, supaya kalian menjelaskan, linnas, bagi manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat 44 surat An-Nahl, pertama di situ bil bayyinat, artinya wahyu yang diturunkan disertai penjelasan. Kedua waz-zubur, yang berarti kitab. Kemudian ketiga wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu ad-dzikra, peringatan. Keempat, litubayyina linnas, diutus untuk menjelaskan. Kelima, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Keenam, wala'allahum, manusia harus berupaya mengikuti petunjuk. Ketujuh, yatafakkarun, berpikir. Jelas 7 poin berdasar ayat 44 surat An-Nahl itu berkaitan dengan sumber nilai Islam berupa wahyu. Jadi itu pertama bayinat, jubur, dikro, litubayyil linnas, manujila ilaihim, la'allahum yatafakkarun, itu semua berkaitan dengan sumber hukum Islam
yang berdasar wahyu, urusan wahyu. Kalau ayat 44 mah urusan syariah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi jelas di situ juga Rasul litubayyina, memberikan penjelasan kepada umat tentang wahyu itu. Jadi Rasul bukan hanya menyampaikan, tapi juga menjelaskan secara rinci kepada umat. Tapi bisa ditandaskan itu kaitan dengan ayat-ayat syariah. Beda dengan surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat 8-9-nya itu bukan urusan syariah, bukan urusan wahyu. Di situ ditandaskan wa ma ja'alnahum jasadan. Tidak kami turunkan jasad, tidak kami jadikan jasad. La ya'kuluna ta'am, tidak memakan. Wa ma kanu khalidin, dan tidak kami jadikan jasad manusia itu khalidin, kekal. Summa sadaqnahumul wa'd, kemudian kami benarkan janji. Fa anjainahum, dan kami selamatkan wa man nasa, yang kami kehendaki, wa halaknal musrifin, dan kami hancurkan yang musrif, yang berlebihan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin summa sadaqnahum al-wa'da fa anjainahum wa man nasa wa ahlaknal musrifin. Ternyata 7 poinnya tidak ada kaitan dengan hukum syariah, tapi ini kaitan dengan hukum jasadiah. Allah tidak menciptakan jasad manusia tanpa makan. Makanya di situ qoblaka, tidak min qoblik, karena semua manusia pasti butuh makan, termasuk Nabi dan Rasul yang diutus. Sarua butuh dahar. Setiap berjasad butuh makan. Diciptakan, pertama diciptakan oleh Allah, butuh makan. Kedua, setiap jasad butuh makan. 3, tidak ada jasad yang kekal dan yang kebal. Rasul juga tidak kekal jasadnya, pernah sakit, dan tidak ada yang kebal. Ketika ditombak perang Uhud berdarah, Rasul juga sama itu, makanya qobla. Sarua ustaz dan kiai medok doana Allahumma robbanas kan mudibal baksi, para ustaz kiai ai geuning kan sama itu. Pandemi juga kan tidak pilih-pilih, dari mulai ustaz, tukang ibadah, sampai tukang numaut ngadadak dan sebagainya, tidak ada pilih bulu. Mulai dari presiden, gubernur, polisi, tentara, kena aja, karena itu urusan jasad. Jadi untuk abang-abang udah orang mau ke masjid itu banyak untuk garing. Kan ada muncul resep kesehatan dari Rasul, katanya kan, resep kesehatan dari Rasul. Itu resepnya adalah tahajud, sering saum, kemudian apalagi mengurangi makan. Saya pada saat itu di WA atau WA mana saya lupa lagi, saya tanya, apa betul resep kesehatan seperti itu? Kumaha anu tukang saum, tukang tahajud, tukang ibadah tapi gering? Kan katanya resep dari Rasul supaya kita sehat,
maka tahajudnya harus begini, saumnya harus rajin, apalagi berdoa dan sebagainya. Itu kan buktinya yang begitu oke tukang osok nu gering, Pak. Sok anu gering begitu oke. Jadi itu mah jasad mah nggak ada perbedaan. Tidak ada yang jasad yang kekal dan kebal. Kemudian keempat, maka mesti dijaga kesehatan jasad dengan memakan yang bernutrisi, nutrisi lengkap. Terus kelima, Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janji karena di situ dikatakan summa sadaqnahumul wa'da. Kemudian siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bakal diselamatkan. Tapi diselamatkan sesuai dengan usaha. Ketujuh, orang yang melampaui batas menderita. Melampaui batas dalam olahraga kan banyak. Olahraga mau sehat, ternyata nyungsep ketika olahraga, meninggal ketika olahraga kan banyak. Jadi karena berlebihan. Jadi jelas jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, qoblaka dan min qoblika memberi isyarat bahwa urusan jasad itu tidak ada perbedaan manusia. Baik Rasul berilmu, kekurangan ilmu sama, membutuhkan makan. Bahkan orang gila sering hujanan, anginan, tapi jaguar ringkasnya itu panas-panas yang boleh. Mereka juga mesti menjaga kesehatan makanan dan sebagainya, itu harus lengkap. Oleh karena itu, manusia mesti memahami kedua aturan ini, baik yang bersumber dari wahyu maupun bersumber dari ilmu. Dan in kuntum ta'lamun, pasti mempunyai kekurangan masing-masing. Tapi walaupun kita mengkaji sudut ilmu, riset, penelitian alam, tapi harus tetap dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Jadi walaupun sekarang para peneliti kan ada Bio Farma, ada sampai BIN Angkatan Darat misalnya penelitian vaksin, penelitian obat corona dan sebagainya, tetap harus dikembalikan kepada wahyu, halal atau tidak nama tetap. Makanya di ayat ini juga, di ayat surat Al-Anbiya tetap ujungnya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Nah itu makanya saya katakan perlu dialog di berbagai pihak. Kemudian cara mencegah penyakit, jadi sama cara mencegah penyakit, baik yang berilmu, tidak berilmu, kekurangan ilmu, baik punya keahlian maupun kekurangan keahlian. Tapi yang jelas penyakit itu akan berhenti apabila sudah ada obat. Kan mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada juga yang mendengar ceramah di YouTube pada bulan Mei, pada bulan April saya dengar itu di YouTube. Katanya bulan Mei bakal turun bintang Surya. Dan itu diedarkan di WA, bintang Surya. Dan bintang Surya itu katanya akan berhenti pandemi. Makanya kan saya pada saat itu bertanya kepada yang ngirim. Kata saya itu kok di Cina sudah berhenti, padahal belum Mei. Kenapa di Indonesia masih? Ya katanya itu berhenti seluruh dunia di bulan Mei itu. Karena bintang Surya itu bulan Mei.
Ternyata sekarang Agustus kemarin mah sampai 3003 kan di Indonesia yang menderita tambahannya sampai 3003. Padahal sekarang bulan Agustus. Nah makanya Ustadz Kiai berani mengatakan meramal bulan Mei akan berhenti, ternyata tidak berhenti berdasar hadis. Kan itu bukan hadis yang salah, ya analisisnya, penerapannya. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah dengar ceramah bulan Ramadan, pertengahan Ramadan kemarin itu bakal ada kericuhan kan? Ustadz itu kan ceramah pakai dalil lagi bahwa pertengahan Ramadan akan kericuhan, tapi kan nggak ada ricu. Ya bukan hadisnya yang salah, tapi itu analisis. Hanya pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kapan corona ini berhenti, ya kalau berdasar hadis ini likulidain dawaun, sudah ada obat, sudah ada vaksin. Karena di sini katakan ilfaida usiba dawauda baro'a biidnillah. Kalau obat tepat, Allah akan menyembuhkan, Allah juga menyembuhkannya. Jadi karena itu doa, justru doa itu kita obatnya kurang tapi ingin sembuh. Kemudian ada beberapa karena kalau berdasar hadis itu dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia itu harus lebih tahu. Saya akan langsung ke beberapa ibrohnya saja karena ini waktunya sudah mepet. Ibroh pertama, al-Islam agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan. Aturan yang mesti taati adalah Al-Quran, atiullah, sunnah Rasul, atiur Rasul, dan ulil amri minkum. Hasil penelitian. Jadi sumber hukum yang kita pelajari yang bisa diterapkan itu Al-Quran, hadis, dan hasil penelitian ulil amri. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah, ada yang di jalan lahir yang mendapat wahyu yaitu 124.000, yang diangkat jadi rasul 315, dan yang disebut di dalam Al-Quran 25, nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi itu 104 jumlahnya. Jadi bukan 4 ya, kitab itu 104. Itu berdasar hadis riwayat Ibnu Zaimah. Yang sebagian kecil saja yang sampai kepada kita. 3, kelompok kedua adalah umat yang memiliki keahlian dalam bidangnya, yang disebut ahla dzikri. Ahla dzikri inilah yang membidangi syariah, ada yang membidangi ilmiah. Kalau yang membidangi syariah, yang berkaitan dengan hukum syariah, kita harus puas atas apa yang dijelaskan oleh Rasul. Pokoknya kalau memahami ayat, memahami hadis itu harus melihat bagaimana sunnah Rasul. Jangan dengan logika kalau berdasar Quran dan sunnah Rasul. 4, setiap orang yang mempunyai keahlian, ahli dzikri, mesti menyadari bahwa dirinya selain memiliki keahlian tertentu pasti mempunyai kelemahan dalam bidang lain. Makanya in kuntum ta'lamun itu berlaku kepada siapapun, termasuk kiai, ustadz, profesor, doktor. Walaupun dia sudah profesor, doktor, kiai, ustadz, pasti punya kelemahan di bidang lain. Itu in kuntum ta'lamun teh semua. 5, kelompok berikutnya adalah kurang pengetahuan, la ta'lamun. Maka dia harus bertanya kepada ahli dzikri. Ahli dzikri itu yang punya keahlian di bidang itu. Kalau saya punya keahlian di sini tapi kurang di sini, maka ke ahlinya. Maka dialog, bertanya, tukar pikiran antar keahlian sangat penting dibiasakan.
Al-Quran hingga 2 kali memerintahkan fas'alu ahla dzikri. 7, manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasmani dan rohani. Keahlian dan kekurangan ilmu manusia ada dalam bidang rohani, ada dalam bidang jasmani. Kemudian 8, secara jasadi semua kelompok adalah sama membutuhkan makan minum, tidak ada yang kekal dan kebal. Karena di situ dikatakan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Penyakit jasad tidak pilih bulu, maka cara mencegahnya pun penyakit sama. Cara mengobatinya juga sama. Bukan disesuaikan dengan status yang sakit, tapi disesuaikan dengan penyakit yang diderita. Kita makan dengan status rumah sakit. Kalau punya duit, pengobatannya begini, kurang duit ini. 9, ibadah ada yang berkaitan dengan rohani, sangat terkait dengan jasmani. Kedua unsur ini sangat berkaitan, saling pengaruhi. Kesehatan jasmani berpengaruh pada kegiatan rohani. Kesehatan jasadiah berpengaruh pada kegiatan ibadah. 10, ibadah jasmani ada yang langsung kepada Allah, ada pula yang berkaitan dengan sesama makhluk. 11, keadaan jasmani berpengaruh pada aturan. Ibadah wudu bisa diganti tayamum jika dalam sakit. Kemudian sholat bisa berduduk dan berbaring, berpengaruh. 12, penyakit atau penyakit apapun tidak akan mengurangi nilai ibadah, tergantung kepada kita bagaimana cara ibadahnya. Terus 13, karena urusan syariah diniyah telah dijelaskan secara rinci oleh Rasul, nah, maka dalam sunnah tidak boleh ada rekayasa. Kalau dalam sunnah, kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat tahajud silahkan lama, tapi kalau sholat berjamaah jadi imam tong panjang-panjang teuing, itu mah geus aturan di Rasul. Jangan dibalik, aing jadi imam panjang malantan sehingga ada makmum ribu. Kan sujud terakhir lama, air sendirian baik gitu. Hari berjamaah yang nggak bisa tuh sujud terakhir lama-lama. Kumaha anu nyeri awak tah? Anu nyeri sirah ribu. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan pernah diprotes oleh sahabat. Nah, sahabatnya protes kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat subuh. Kenapa? Karena imamnya Abdurrahman bin Auf panjang-panjang teuing. Akhirnya Rasul manggil Abdurrahman bin Auf. Tong panjang-panjang teuing jadi imam. Sesuai aja, sesuai dengan kemampuan makmum. Kemampuan makmum, makanya DKM tegur aja yang lama-lama mah. Harewosan, tong panjang teuing. Banyak ibu-ibu gitu nu ripuheun. Tegur aja oleh DKM, itu punya hak itu DKM. Negur, ya, memperbaiki imam-imam kalau terlalu panjang atau kalau misalkan itu punya hak. Karena itu makanya saya katakan tadi kalau urusan ibadah mah harus puas atas apa yang digariskan oleh Rasul. Kan kalau Rasul jadi imam yang paling panjang itu subuh, ya, tulul qiyam. Kemudian kedua maghrib. Kalau saya urutkan gitu, maghrib yang agak panjang itu maghrib itu kedua dari subuh. Ketiga isya. Keempat duhur dan asar itu lebih pendek. Duhur dan asar itu lebih pendek. Kalau kita bandingkan, walaupun panjang dan pendeknya beda gitu di zaman Rasul mah. Panjangnya sholat subuh teh surat An-Nisa kan. Surat Ali Imran rakaat pertama, An-Nisa ayat rakaat kedua. Aidu Baitur Rahim menurut An-Nisa sapotong gitu. Ya itu Pak sesuaikan. Jadi itu karena urusan agama itu kepada Rasul rujukannya. Tapi kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. 14,
ukuran ibadah bukan perasaan, bukan kepuasan, tapi ada atau tidak ada dasarnya dari Rasul. Jadi jika Nabi melakukan sesuatu, lakukanlah yang dilakukan Nabi. Oleh karena itu, ibadah jangan diukur rasa atau guyubnya, ya, ada atau tidak sumbernya. 15. Adapun dalam urusan pengobatan, dalam urusan jasadi, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Jadi urusan jasad, urusan antum a'lamu, harus lebih tahu. 6. Keseimbangan antara pemeliharaan kesehatan jasmani yang memenuhi kebutuhan rohani itu harus tetap seimbang. Kan ada sahabat Rasul yaitu Abdullah bin Amr bin As, itu dia rajin saum, rajin sholat, tahajud dan sebagainya, sampai mata sayu, badan layu. Temu dengan Rasul tegur, jangan kamu lakukan seperti itu. Sum wa aftir, kum wa nam. Saum tapi harus buka, jangan terus menerus setiap hari. Dan jasadmu punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Nah, kemudian wa inna li zaujika 'alaika haqqan, istrimu juga haqqan, wa li zaurika, kamu juga punya hak. Ditegur. 17. Ibadah ritual dengan sosial senantiasa terpelihara sepanjang masa. Iman dan amal soleh itu selalu beriringan. Amanu wa amilu sholihat. Ada iman, ada amal soleh. Itu selalu beriringan. Bahkan di sini dikatakan oleh Abu Yahya meriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulnya, Rasulullah, inna fulana, seorang wanita, yudkaru min kasrati sholatiha, dikenal dengan rajin sholatnya, wasyamiha, saumnya, wasodaqatiha, sodakohnya, ghairi annahu adi jironaka, cuman sayang dia suka menyakiti tetangga, ucapannya pika keheuleun batur, bilisaniha, dengan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya pinar, walaupun sholatnya bagus, saumnya rajin semua, tapi ari ucapan pika sebelum batur, pika nyarian tetangga, itu bawa ke neraka. Bagaimana sebaliknya ya Rasulullah? Kulana yudkaru ikillati siyamihi, sedikit saumnya, sodakohnya, sholatnya juga cuman yang padu-padu saja. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya fil jannah. Kalau baik kepada tetangga, ucapannya enak, tepikan nyerian batur, ahlul jannah. Saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak dicukupkan sampai di situ. Kalau sampai jam 6 ada 5 menit, ada pertanyaan mungkin. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.